Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran PPKN kelas 1 dan pada kali ini kita belajar unit 2 dengan tema Aku Anak yang Patuh Aturan. Sekarang mari kita lihat contoh aturan di rumah. Pada gambar pertama, ada gambar anak yang sedang menyapu kamarnya. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan di rumah yang harus kita taati tentang menjaga kebersihan rumah, yakni kebersihan kamar tidur. Pada gambar kedua, coba kita perhatikan. Ada gambar anak yang sedang mandi. Itu adalah salah satu contoh mentaati peraturan di rumah, yakni taat peraturan mandi. Di rumah, kamu tentu punya aturan. Misalnya, setiap pagi sebelum pergi ke sekolah harus mandi. Dan pada sore hari sebelum maghrib juga mandi. Pada gambar ketiga, ada gambar orang yang sedang mengulang pelajarannya di malam hari sebelum tidur. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan di rumah yang harus kita taati juga. Orang tua membuat peraturan yang berbeda-beda tentang mengulang pelajaran di rumah. Ada yang membuat peraturan habis maghrib, ada yang membuat peraturan untuk mengulang pelajarannya sebelum tidur. Ada juga yang orang tua membuat aturan mengulang pelajarannya sebelum besar. Nah, kamu yang mana? Pada gambar keempat, ada gambar anak yang sedang berpamitan dengan orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan di rumah juga yang harus kita taati, yakni menghormati orang tua. Coba kita lihat pada kolom kedua. Di sana ada beberapa kalimat yang mencontohkan peraturan yang ada di rumah yang seharusnya kita taati. Coba lihat yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, taat peraturan mandi, makan, dan tidur. Yang kelima, tidak merusak barang di rumah. Yang kelima, menghargai tetangga dan orang lain di sekitar. Yang keenam, tidak berbohong dan suka berbagi. Yang ketujuh, belajar di rumah untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan masih banyak aturan-aturan baik lainnya di rumah yang tentu sudah kalian sepakati dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Mari kita bersama-sama mentaati peraturan di rumah kita. Sekarang kita lanjutkan pada aturan di sekolah. Coba kalian lihat pada kolom pertama. Di sana ada beberapa gambar contoh aturan di sekolah. Gambar pertama, di sana terlihat upacara bendera sedang dilaksanakan. Nah, upacara bendera adalah salah satu aturan sekolah yang harus kita taati untuk dilaksanakan. Pada gambar kedua, di sana ada gambar para siswa yang sedang membersihkan kelasnya. Itu merupakan salah satu aturan di sekolah yang harus kita taati, yakni termasuk menjaga tata tertib sekolah. Dan pada gambar ketiga, di sana ada gambar para siswa dan siswi yang sedang bekerja kelompok. Mereka bekerja sama melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Nah, itu adalah salah satu contoh mentaati peraturan di sekolah, yakni belajar dengan tekun dan baik. Pada gambar keempat, di sana terlihat dua siswa yang sedang bersalaman.
Tampaknya mereka sehabis bersalah paham. Nah, ada dua teman mereka yang sedang menengahi. Lalu kemudian mereka saling memaafkan karena menyadari kesalahannya bahwa berselisih paham itu tidak baik dan mereka menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu adalah salah satu contoh mentaati peraturan di sekolah, yakni menghargai teman dan tidak bertengkar. Sekarang, coba kita perhatikan pada kolom kedua. Di sana, beberapa kalimat yang mencontohkan tentang peraturan di sekolah yang seharusnya kita taati. Menghormati guru, menghargai teman, tidak bertengkar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, datang tepat waktu, berpakaian rapi, belajar dengan tekun dan baik, tidak merusak barang orang, tidak berbohong, mentaati semua peraturan sekolah lainnya yang dibuat oleh sekolahnya masing-masing. Nah, itu tadi peraturan di sekolah yang harus kita taati. Masih banyak peraturan lain yang nantinya harus kita taati. Kamu harus perhatikan ya, apa peraturan di sekolah kamu, dan kamu harus mentaatinya. Setuju? Selanjutnya, kita akan mengkaji tentang beberapa contoh perbuatan, apakah itu perbuatan baik atau tidak baik. Kita lihat gambar pertama. Saling memberi salam saat bertemu. Itu apakah perbuatan baik atau tidak baik? Betul sekali. Itu adalah perbuatan baik. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Gambar kedua itu adalah gambar orang yang mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Dia mendengarkannya dengan seksama tanpa memotong pembicaraan temannya. Apakah itu baik atau tidak? Benar sekali. Itu adalah perbuatan yang baik. Gambar ketiga adalah gambar orang yang sedang berbicara dengan temannya. Tiba-tiba ada orang yang lain datang memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara tadi. Apakah itu perbuatan baik atau tidak? Memotong pembicaraan orang lain? Benar sekali. Memotong pembicaraan orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Gambar terakhir, kita lihat pada saat berdiskusi, ada salah satu siswa yang marah. Nah, apakah itu perbuatan baik atau tidak? Benar sekali, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena kalau kita berdiskusi, kita adalah mencari hasil yang baik dengan cara yang baik. Bukan dengan cara apabila pendapat kita tidak disetujui atau masih belum disetujui, maka kita tidak boleh marah. Jangan marah. Begitu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan perbuatan baik? Baiklah, mudah-mudahan kita semua selalu melaksanakan perbuatan baik. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Sekarang lihat gambar pertama. Dia meletakkan sepatu di rak sepatu yang telah disediakan. Apakah itu perbuatan baik atau tidak? Perbuatan itu adalah perbuatan baik. Betul sekali. Nah, sekarang gambar kedua, ada seorang siswa yang sedang menghapus papan tulis yang kotor, yang sudah tidak digunakan lagi, dan sudah tidak dalam keadaan belajar lagi. Apakah itu baik atau tidak? Benar sekali, itu adalah perbuatan yang baik. Nah, dengan demikian, sebaiknya kita hendaknya selalu berbuat baik di setiap keadaan. Kita lanjutkan dengan aturan makan. Makan ada peraturannya. Nah, coba kalian perhatikan di kolom kedua, apa saja sih peraturan makan? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, menggunakan tangan kanan untuk makan.
Jangan makan menggunakan tangan kiri ya, kurang sopan. Nah, berikutnya, pelankan suara kecapan. Jangan terlalu nyaring untuk mengecap makanannya, kurang sopan. Kemudian, hindari banyak berbicara saat makan. Kalau bisa, tidak usah berbicara ya, kecuali kalau sangat penting atau perlu sekali. Selanjutnya, jangan meniup makanan saat panas. Nah, saat panas, makanan tidak usah ditiup. Karena kalau kamu meniup, maka bakteri yang ada di udara yang kamu tiup akan lengket ke makanan dan itu tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya, ambil makanan secukupnya jika dihidang. Jadi, kalau kamu mengambil terlalu banyak makanan, dikhawatirkan nanti banyak sisa dan makanan tidak bisa dihabiskan. Kemudian yang selanjutnya, habiskan makanan yang ada di piring kamu atau di tempat makan kamu. Jangan menyisakan banyak makanan. Sayang sekali, itu namanya mubazir. Nah, yang terakhir, membersihkan bekas makan. Jangan bekas makan dibiarkan kotor, harus dibersihkan. Setuju? Oke, setuju. Selanjutnya, aturan bermain. Coba kalian simak peraturan bermain yang ada di kolom sebelah kanan. Ada beberapa peraturan bermain yang harus kalian taati. Misalnya, izin dulu kepada orang tua sebelum bermain. Yang kedua, misalnya tidak merebut mainan teman. Kemudian, merapikan mainan jika sudah selesai. Jangan dibiarkan berhamburan. Kemudian, membatasi waktu bermain. Jangan bermain lupa waktu. Yang kemudian, tidak membuang sampah sembarangan saat bermain. Selanjutnya, kalau dalam bermain melakukan kesalahan, maka sebaiknya dan seharusnya meminta maaf.